Hello, good evening, class. For today, English for Business, I would like to teach about customer, receiving, and making contact. Jadi di pertemuan ini, bab yang pertama ya sebenarnya karena kita sebelumnya kan diskusi sesi grup project. Jadi dalam grup project ini kita membahas tentang difficulties in learning English, mapping. Dan pertama itu penyebabnya kesulitan kita menggunakan bahasa Inggris, itu ada pronunciation of words, vocabulary, lack of practice, fear of mistakes, low motivation, complex grammar, reading laziness, nervousness. Nah, mungkin baru 3 kelompok yang memaparkan kesulitan dan juga solusinya bagaimana menghadapi problematika saat berbicara di publik terutama ya menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu memang ada beberapa tips. Nah, ini yang kemarin ya kita merumuskan kesulitan dan juga solusi dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, tips yang pertama itu dalam bagaimana how to conquer your fear of speaking English itu choose comfortable language term. Jadi gunakanlah bahasa Inggris yang kalian nyaman untuk menyampaikannya. Contohnya yang simple words aja seperti I have, terus tidak usah terlalu spesifik. Misalkan kan kalau kita spesifik bahasa Inggris itu kalau kita memotong aja itu dapat dibedakan ke skala-skala yang lebih dalam lagi. Misalkan kalau yang I cut itu kan cuma memotong, tapi ada I slice. Nah, itu kan slice sudah beda, itu lebih spesifik. Nah, kalian gunakanlah jargon-jargon bahasa Inggris yang kalian nyaman dan sudah mengetahui tentunya pengertiannya apa. Nah, bagaimana kita mengetahui jargon-jargon atau term atau juga slang dalam bahasa Inggris itu melalui suka atau tidak suka kita itu harus rajin membaca dan juga aktif melihat sosial media juga dengan cara sederhananya tipsnya juga kalian juga boleh kok mengganti setting handphone kalian itu ke dalam pengantarnya bahasa Inggris. Itu kan membiasakan kalian karena kita tahu sendiri di era digitalisasi saat ini itu mahasiswa itu lebih senang membaca melalui artikel-artikel yang terpublish online. Juga kalian menghabiskan banyak waktu di sosial media, itu kan sebagai kalian pembelajaran juga. Nah, kalian biasakan melalui daily habits kalian untuk menggunakan bahasa Inggris, yaitu tips sederhananya. Dan juga selain dari itu, untuk kita mengembangkan bahasa Inggris, diingat lagi, for basic skill dalam bahasa Inggris itu kan ada reading, ada writing, juga ada speaking, ya. Itu kan beberapa skill yang harus dikuasai. Jadi nggak cukup cuma reading, kalian harus praktis juga. Nah, di mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis ini, saya akan fokus pada conversation. Oke, di sini mungkin dapat nanti kita bahas secara, mungkin kalian dapat terjemahkan terlebih dahulu. Jadi ini ada satu paragraf sederhana tentang customer. Nah, customer ini kalau di dalam bahasa Indonesia pelanggan ya, pelanggan. Jadi kalau kita bacakan ini, companies need customers. Some companies provide goods such as clothes, cars, and food. Other companies provide service, for example, insurance, banking, information technology, or training. Companies want repeat business. In other words, they want customer to buy from them again and again. Atau bahasa lainnya, repeat ya, repeatedly. To win customer loyalty, many companies have a code of practice or set of rules for customer care.
Jadi pada intinya ini kita lihat itu perusahaan itu dibagi. Ada yang menyediakan tangible, ada juga yang intangible. Nah, kalau tangible itu dapat kalian artikan itu berwujud. Nah, berwujud ini dalam bentuk barang. Sedangkan intangible tidak berwujud itu adalah service. Service ini kita tidak dapat merasakannya, tapi kita hanya dapat mendapat experience-nya, mengalaminya. Nah, selanjutnya juga kita itu tujuannya dalam berbisnis itu kan untuk menciptakan loyalitas kepada pelanggan. Nah, loyalitas itu diukur dengan adanya repeat bisnis, pembelian berulang kalau di dalam marketing. Nah, bagaimana caranya? Itu melalui juga kalau kalian kenal ada pelayanan. Nah, pelayanan ini agar dapat terstandarisasi itu ada code of practice-nya, ada rules-nya, ada peraturannya. Nah, dalam kita menangani pelanggan itu ada juga peraturan-peraturan dan ada tata krama etikanya dalam menghadapi komplain customer. Nah, itu termasuk dalam pembelajaran kita, pembelajaran English for Business. Nah, ini adalah reading section kita. Jadi mungkin kalian dapat tuliskan. Kalian tuliskan ya mungkin di kolom komentar atau kalian tuliskan nanti di tugas rangkuman kalian. Kalian dapat vocabulary baru apa aja sih dalam reading section ini? Misalkan kalian baru tahu ternyata eh, Ma'am, ini saya tahu rupanya ada ya intangible, tidak berwujud. Nah, kalian boleh tuliskan dalam catatan kalian, kalian tambahkan sebagai penambahan vocabulary kalian. Karena vocabulary itu penting dalam membangun skill bahasa Inggris kalian. Oke, selanjutnya ada learning objective. Jadi yang pertama itu adalah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya itu saya memfokuskan pada pembuatan indirect atau direct question form. Lalu juga untuk pembangunan kemampuan kalian, itu saya harapkan kalian dapat menuliskan letter atau surat dan juga customer service, bagaimana untuk menangani pelanggan. Dan selanjutnya tentu saja komunikasi bisnis, business communication, making offers. Nah, menawarkan sesuatu baik itu produk maupun itu adalah pelayanan. Kita masuk pada bab pertama, business contact. Jadi saya bacakan ya. Ini ada satu narasi, satu paragraf juga. Part of customer care is making contact. So for students, I expect you to speak or read this paragraph in the slide by yourself, because if you do not read, you don't speak, you don't practice, you will not able to learn English properly. Jadi saya harapkan itu mahasiswa agar membacakan directly, membacakan seperti saya secara langsung supaya kalian tahu nih, dapat mengkoreksi diri sendiri, dapat mengintrospeksi adanya kesalahan-kesalahan pada saat pronunciation. Lebih baik kita mengintrospeksi diri kita sendiri dibanding nanti mungkin native speaker yang mengkoreksi kita. Jadi kalian belajar secara mandiri, kalian bacain aja dulu slide-slide di bagian ini yang berbahasa Inggris. Misalkan ada kosakata baru dicatat dan sama bahasa Indonesianya, seperti kamus pribadi kalian. Jadi saya lanjutkan. Customer from various country might call or message to your office. In order to respond this, you must able to speak in English. Jadi ini sebenarnya sederhana ya. Jadi ini simple aja. Jadi part dari pelayanan itu, bagian dari pelayanan pelanggan itu adalah untuk berkomunikasi. Nah, berkomunikasi ini mungkin tidak hanya terbatas dengan ruang lingkupnya skala nasional, tapi mungkin internasional. Nah, untuk dapat menangani pelanggan itu atau merespon pelanggan itu dari berbagai negara, mungkin dari Asia atau Eropa atau Amerika, kalian kan prospeknya tentu akan bekerja di
perusahaan internasional ataupun mungkin ingin membangun bisnis dengan skala internasional. Nah, ini dibutuhkan untuk dapat memperluas eh, teritori kita, itu kan kita harus dapat menguasai bahasa asing, bahasa baru itu bahasa Inggris. Jadi menguasai bahasa Inggris itu adalah sebuah kebutuhan di era industri 4.0 ini. Nah, in order to respond dalam kebutuhan ini, you must able to speak in English, ya. First is receiving calls. Nah, ini mungkin pada saat di telepon ya, terutama dengan native speaker itu kita mungkin ada sedikit nervousness. Jadi meskipun udah, saya yakin ini udah pada umum ya, bahkan waktu kita self introduction juga ada yang sudah menyampaikan, saya pernah mempunyai teman dari negara lain, dapat dari sosial media, itu kan kalian mungkin secara message dibantu oleh eh, penerjemah aplikasi-aplikasi untuk menerjemahkan. Tapi kalau udah calls langsung by phone itu kan berarti udah menguji kemampuan conversation kita. Jadi saya akan memaparkan mungkin percakapan yang umum. Jadi di sini mungkin kalian dapat merespon dengan hello, pardon me, can I help you? Nah, seperti itu kalau dalam formal. Saya lanjutkan. Nah, ini merupakan contoh untuk menerima telepon. Jadi ada resepsionis dan customer. Boleh untuk kalian praktekkan bersama teman kalian. Yang pertama itu kan pertama ini mungkin boleh Ibu bacakan ya. Resepsionis itu menawarkan bantuannya. Hello, this is Pamela from Purple S office. Pardon me, can I help you? Lalu pelanggannya menjawab, I would like to speak to Mr. Andrew. Dia ingin berbicara dengan Pak Andrew. Lalu kita merespon, excuse me, who is speaking please? Jadi kita itu menanyakan dulu. Jadi jangan langsung yes, langsung direspon, langsung dihubungkan. Tapi kan kita harus sebelum kita menjadi perantara antara, ini kan resepsionis ya posisinya. Jadi kita menjadi perantara, kita harus mengetahui dulu kita ini berbicara dengan siapa, keperluannya apa, kalau boleh ditambahkan keperluannya apa. Nah, ini untuk sementara yang umumnya dulu biasanya cuma ditanyakan, who is speaking please? Diminta informasinya dulu. Lalu customer-nya merespon, I am Andy. Please tell Mr. Andrew to check his email. Nah, dia udah menjelaskan keperluannya apa. Nah, baru kita respon, one moment please. One moment please ini mohon ditunggu ya, seperti itu. I will inform Mr. Andrew. Customer bilang thank you. Nah, ini mungkin dialog yang umum dan pendek. Jadi sebenarnya mungkin lebih panjang lagi dialog dengan pelanggan-pelanggan atau mungkin penelpon internasional. Oke, di sini ada beberapa format untuk menanyakan pesan, lalu juga menanyakan alamat dan juga phone number, nomor telepon, lalu juga bagaimana menerima tamu. Ini semua ada template-nya yang formalnya. Informal banyak, tapi untuk dalam business practice itu lebih baik kita kan namanya juga kita itu ada code of practice-nya, ada SOP-nya. Jadi SOP-nya itu mengacu pada tata krama dan etika dalam bisnis. Jadi secara formal saja. Jadi misalkan untuk menanyakan pesan, itu kan kita boleh ya untuk mencatat. Nah, boleh kita dapat gunakan, can I take your message? Lalu untuk menanyakan alamat dan juga phone number atau nomor telepon secara sopan, may I take note of your name, phone number, and address, sir or ma'am? Nah, seperti itu. Lalu untuk melayani tamu,
Seperti tadi ya, conversation tadi itu bilang menyesuaikan dengan waktu. Di sini saya dalam keadaan pagi. Good morning, can I help you, sir or ma'am? Ya, seperti itu. Itu untuk menanyakan. Nah, di sini ada exercise. Jadi kalian dapat mengerjakan ini ya. Kan slide-nya akan Ibu bagikan. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ini ada tentang 2 perusahaan. 2 perusahaan ini kalian baca, reading, untuk menambah vocabulary kalian. Jadi di sini British Airways employees who make customer unhappy must apologize in person. The company also has a number of items that it can give to customers who are dissatisfied with their service. This range from food hampers and calculators to soft toys and chocolate. Jadi di sini ada perusahaan British Airways. Nah, pertanyaannya itu dapat dilihat tuh. What does each company offer to customer? Nah, ini dibagi ya. Ada dari pelayanan dan juga ada tadi ada produk. Nah, service or product, goods ya. Produk dan barang. Jadi berbeda ya bahasa Inggrisnya. Products or goods. Goods itu barang. Produk ya produk. Produk bisa dua, bisa dibagi barang atau jasa. Jasa service. Nah, di sini ditanyakan ada satu lagi. Satu lagi perusahaannya itu First Direct. Jadi First Direct is the UK leading 24-hour personal telephone bank. Our personal service lets you take care of your banking needs by telephone at a time and place to suit you. 24 hours a day, 65 days a year. You can call to check your balance, pay a bill, discuss a personal loan, or increase your Visa card limit. All calls from within the UK are charged at local rates. Jadi di sini ada perusahaan First Direct juga. Nah, kalian dapat mengkelompokkan mereka itu perusahaan jenis apa berdasarkan mengacu pada teks di sini. Lalu juga pertanyaan yang kedua. What other example of good customer care can you think of? Jadi dari sini kan ada kalau di salah satu teks itu yang menyampaikan mungkin keluhan dari pelanggan itu. Nah, bagaimana kalian dapat menyampaikan pelayanan yang baik itu seperti apa sih? Itu kalian narasikan sendiri ya. Itu boleh untuk sebagai tugas individu. Lalu di sini untuk exercise-nya selain reading, saya juga menampilkan di sini untuk praktis. Praktis itu di sini kita situasikan bahwa ada business conversation antara Mira dan juga Mr. Ricardo. Jadi Mira ini ingin berbicara dengan Head of Marketing Department. Nah, di sini namanya memang tidak disebutkan, mungkin kalian dapat rancang dialog yang umum seperti tadi sebagai tugas individu kalian. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.